kami hormati Coach Budi Setiawan. Ganteng bener pakai peci nih Coach Budi. Dan tentunya seluruh peserta, Bapak Ibu yang hari ini mengikuti acara Ngobras, ngobrol bareng orang sukses. Judulnya jadi ada keren ini. Ngobrol bareng orang sukses di HNI. Sudah hadir di hadapan kita orang yang sukses itu Bapak Ibu. Semuanya sehat ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang peserta ikut ngobras nih berkorban semua pada besok Jumat, Sabtu, Minggu, potong kambing, potong sapi. Tapi kalau saya lihat lagi tren ini, Coach Budi di VO3 pada buat video itu bawa kurbannya kurban dinosaurus. Keren banget dinosaurus pada mau dikurbanin. Tuh pada bawa dinosaurus siap dikurbankan besok Jumat. Keren sekarang. Ini gara-gara VO3 kemarin Bang Rizal buat itu yang terbang salam PCA itu Pak Budi, keren nih. Sekarang memang dunia AI sudah begitu keren. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelonggaran rezeki sehingga semua berkurban dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung agungan ke baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaatnya dan kita semuanya Allah izinkan masuk surga, ketemu dengan Rasulullah dan tentu dengan Coach Budi Setiawan. Amin rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita buka dengan bersama-sama membaca umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa kita? Bapak Ibu, HNI. Siapa kita? HNI. HNI. Sehat, sejahtera, berbagi. Oke. Siapa yang sehat? Pati, Siapa yang sejahtera? Pati, Siapa yang mau berbagi? Mau sehat sejahtera berbagi? Gesit dong. Caranya PCA Action. Baik Bapak Ibu sekalian yang soleh dan soleha, kakak-kakak sekalian, kakak Budi, kakak siapa nih kakak yang open video nih kakak Ena. Wah sekarang model harus panggil kakak Coach Budi supaya kelihatan lebih muda gitu ya. Kakak Aldila Izzati, kakak Aldi Mustafa. Waduh kalau ini Pak Yai, nyuwun sewu Pak Yai ini manggil kakak, kakak Us, Kak Us, Kak Yai. Ali Mustafa, kakak Fatih, kakak ya lainnya tidak open kamera. Saya sebut yang open kamera aja deh. Kakak-kakak sekalian. Kakak-kakak semuanya yang ikut ngobras. Ini yang paling jauh kayaknya cuma kakak Budi Setiawan deh dari Malang. Ada dari Sumatera Barat tadi ya. Kak Ena Marlina dari mana Kak? Oh nggak bisa ini ya, nggak bisa. Bandung, deket Bandung mah, sini mah bisa kita seberangi dengan kapal feri dekat Kak Ena. Kak Fatih dari mana Kak Fatih? Balikpapan Kak, Balikpapan. Wow, jauh Kak Budi, Balikpapan. Wah, Ya. dekat-dekat sama IKN ya Kak Fatih ya. Ya, betul banget. Nggak banjir di sana Kak Fatih? Banjir Kak, banjir. Waduh, jangan ngomongin banjir di IKN nggak enak. Diganti topik deh. Kak Aldila dari mana Kak?
open mic-nya Pak, Kak, di mute. Dari mana Kak Adila? Kalimantan Barat, Ustaz. Wah, ini sini orang Kalimantan semua ini, jangan-jangan pasukannya Kak Budi nih. Aku Ya. tahu nih, Siti Murniatun. Nah ini Kak Siti Murniatun dari Jogja ini. Iya, Kak Ngatmini dari mana Kak Ngatmini? Ungaran, Kot. Ungaran mah dekat, Ungaran mah sama Semalang mah Dekat tetap. Kolet. Dekat Iya. Kot Kolet. Coach Khalid, Kak Khalid iya di Ungaran ini pasukannya Kak Khalid nih. Terus ya Kak Era dan Kak Ngatmini Kak Ngadila mohon dimatikan lagi mic-nya. Kita ke siapa lagi nih? Wah kalau semua ada Pak Haji. Kak Haji Haidi Sopeng, Kak Baktiar. Kak Haji, sehat Kak Haji? Masya Allah. Sehat, Alhamdulillah. Ada Kak Istuti Karnawati. Masya Allah, sehat semua ini. Kak Budi, ini peserta sudah 780 orang, Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nih, kakak-kakak yang lain nih, di HNI udah pada lama nih kayaknya wajah-wajah yang open kamera nih ya. Insya Allah kalau materi sudah pada paham semua. Tapi kalau materi yang kali ini kita akan pengayaan lagi, pendalaman lagi, mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan oleh Kak Budi ini, nanti kita lebih greget lagi menceritakan ke mitra itu, bahwasannya ada 7 kriteria bisnis yang paling dicari masa kini dan masa yang akan datang. Wah, ini keren banget ini, Kak Budi Setiawan. Aku udah buatin pantun nih Kak Budi nih. Cakep. Aduh. Pantunnya singkat aja lah nanti ya. Kakak-kakak sekalian, ini seru nih walaupun wajahnya wajah para senior di depan saya yang open video, yang lainnya kurang tahu nih. Tapi semangatnya semangat muda, usianya juga usia 17 tahun semua insya Allah ya Kak Budi ya. 17 tahun semua kita tetap semangat gitu ya. Walaupun Mas terlihat tuh Kak Budi. Kita masih muda, rambut masih hitam Kak Budi. Kecuali yang sudah meninggalkan dunia hitam, kita masih semangat terus belajar karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ikut di HNI ini meninggalkan jejak-jejak terbaik yang akan menjadi legend di keluarga, the legend. Wah, kan keren kalau legend ya, bahasanya keren banget legend. The legend of Eng. The legend of Coach Budi Setiawan. Jadi kalau di keluarga Bapak Ibu menjadi legend, menjadi yang terbaik, meninggalkan yang terbaik, insya Allah anak cucu kita akan mengenang kita karena Bapak Ibu sudah menyediakan bisnis yang luar biasa HNI. Yang mudah-mudahan saya doakan Bapak Ibu yang belum jadi LED, Loyal Executive Director. Memang kabar baiknya tahun depan kita akan IPO. HNI akan menjual saham ke publik. Itu Bapak Ibu yang menjadi LED nanti yang akan menjadi perhatian khusus, insya Allah begitu ya. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu nggak jadi LED. Kita kejar masih ada waktu. Kita masih punya spare waktu sampai tahun depan. Jadi dikejar serius, apalagi banyak produk yang baru-baru begitu ya. Dan tentunya kita juga harus banyak mendengarkan materi seperti ini. Siapkan bukunya Bapak Ibu, siapkan alat tulisnya. Biasanya ada yang disampaikan oleh Coach Budi itu nanti mungkin bisa jadi nggak ada di slide, ditulis begitu, diulang-ulang lagi. Memang belajar yang paling bagus itu ya diikat, ditulis, diulang-ulang, sehingga ketika menyampaikan ke mitra itu lancar, jaya, terstruktur. Wah, apalagi Pak Budi. Terrapih. Baik, kakak-kakak semua sudah siap? Are you ready? Let's go. Oke, let's go. Pasukan sudah 99. Ini Kak Tariah Purbalingga sudah semangat, sudah siap.
Purbalingga ini pasukan Haji Rofik, Kak Haji Rofik Hananto, kakak. Ya, sekarang lagi tren nih bahasa kakak jual di online juga kakak ya. Walaupun usia 90 dipanggil kakak kan nggak kelihatan ya Coach Budi ya. Kan kakak terus gitu ya. Asal nggak kakak tua, kakak muda, kakak tua. Aduh, apalagi tuh. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Apa masih mau nunggu yang lain ini? Kita bersua di layar kaca. Ini Coach Budi terlihat kumis saya makin lebet ini. Nunggu hari Sabtu katanya, kata bapak-bapak di sini. Pak, Sabtu Pak kita Pak, nggak hari Jumat Pak. Waduh, hari Sabtu ya? Saya udah nggak tahan ini. Tahan Pak sampai hari Sabtu. Masya Allah. Jadi saya pasti minta sama Coach Rizal jadi MC. Waduh, kelihatan deh. Tidak jadi kakak-kakak dong jadinya. Baik, langsung saja Bapak sekalian. Kita mulai materi yang luar biasa dari orang yang luar biasa. Ini dia, seorang bintang dari Malang. Wah, saya buat pantun nih Coach Budi nih, Kak Budi. Beli apel di Malang. Wah, cakep. Belinya bareng kawan. Ini dia, seorang bintang. Coach Budi Setiawan. Iya. Silakan Coach. Baik, Mas, terima kasih pantunnya luar biasa. Sayang beli apelnya sama kawan, tadi cari Oh ya. gratisan itu. Tahu juga Coach ya. Terbaca deh. Terbaca. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur karena Allah SWT karena pada malam hari ini kita ketemu lagi di Zoom. Yang biasanya dulu kita nge-Zoom terus lama nggak nge-Zoom, terus sekarang nge-Zoom lagi. Rasanya gimana gitu ya. Biasa sudah offline gitu ya. Alhamdulillah, tapi hari ini malam ini walaupun dari berbagai kota bisa kumpul ya di ruangan yang segi empat ini ya, ruang kaca ini, sehingga kita bisa sharing, saling berbagi. Mungkin malam ini saya nggak gurui ya, Mas Tom, Kak Tom, tapi hanya sekitar sharing aja karena ini semua para senior saya semua di sini ya. Siap. Jadi kita sharing-sharing aja biar enak lah, begitulah ya. Baik, sesuai dengan tugas yang diamanahkan kepada saya, bagaimana tentang ada 7 kriteria bisnis yang paling dicari marketing di masa depan, gitu ya. Jadi ini boleh dibilang unggulan yang sedang saya bawa ke setiap kampus, Mas. Jadi kami ada program baru ya, yang kami menyasar ke kampus, ya, ke kampus sama ke SMA yang kelas 3 gitu ya, yang udah punya KTP. Ya ini kita sampaikan tentang 7 kriteria bisnis ya, yang dicari saat ini dan akan datang. Ternyata tanggapannya luar biasa nih ya. Jadi bagi orang-orang yang belum tahu bisnis pun, atau baru mau cari bisnis pun, atau masih iseng-iseng aja ke seminar gitu ya, ini luar biasa. Kita ketahui bersama bahwa banyak di luar sana yang pelatihan-pelatihan atau seminar-seminar tentang bisnis itu bisnisnya belum ada. Ya. Belum ada bisnisnya, tapi mereka harus bayar yang luar biasa. Nah ini, maka ini juga nanti teman-teman di daerah masing-masing bisa memakai 7 kriteria bisnis ini untuk kita rekrutmen dan akuisisi. Nah, insya Allah nanti saya tanggal hari Senin ya, Senin. Kami akan masuk di kampus. Jadi sudah ada 100 peserta, Mas Tom, Kak Tom. Itu semuanya mahasiswa. Ya, semua mahasiswa. Dan itu semua belum punya ID. Dan itu harus closing 100%. Dan itu sudah insya Allah nanti saya kasih tahu bagaimana caranya closing biar 100%. Ya, kalau ingat. Baik, mungkin kembali ke slide-nya, Mbak. Tolong slide-nya. Oke, masuk ke next ya. Next.
Saya lupa nge-share ini, jadi saya minta bantuan saya nge-share. Saking lamanya, luar biasa. Oke, bagaimana kita punya mimpi besar, ya. Mimpi besar, mungkin dulu teman-teman juga sama seperti saya waktu gabung di HNI, mungkin juga banyak yang terpaksa. Jadi salah satu orang yang terpaksa gabung di HNI adalah saya. Yang terpaksa dan dipaksa. Ya. Terpaksa dan dipaksa gabung kurang lebih ya hampir 10 tahun yang lalu lah kurang lebih. Jadi Anda ingin hidup seperti apa, gitu ya? Anda ingin memiliki apa dan Anda ingin jalan-jalan ke mana dan Anda ingin jalan-jalan sama siapa, gitu ya. Nah, maka ini adalah salah satu dream atau mimpi-mimpi kita yang harus kita tanamkan dari sekarang. Kalau bagi teman-teman yang baru gabung atau tadi teman-teman yang sudah gabung, tapi mungkin belum tertanam mimpinya, ya. Karena mimpi itu sama dengan macan. Gitu. Maka kalau kata para mentor tuh harus punya macan. Kita harus punya macan itu artinya apa? Kita harus punya sesuatu yang sangat-sangat mengerikan dan itu urgent dan harus terlaksana. Saya yakin kalau Bapak Ibu misalnya lagi jalan-jalan ke taman satwa, marga satwa gitu, terus di belakang ada macan, saya yakin yang nggak pernah lari pun akan lari, ya, sekencang-kencangnya. Maka harus punya dream. Apa nih 10 tahun lagi? 10 tahun lagi saya sudah misalnya haji plus, gitu ya. Berarti kan wajib plus kurang lebih sekitar 7 sampai 8 tahun. Berarti nggak sampai 10 tahun lagi sudah haji yang plus. Kita lihat hari ini haji-haji furodah kan tidak keluar visanya. Aduh, kasihan sekali ya. Maka hari ini, mulai hari ini atau besok sudah daftar haji plus. Nah, haji plus kalau salah kurang lebih sekarang 4.500 untuk daftar pertama. Ya DP-nya itu 4.500 dolar. Jadi kita harus merancang nih, gimana kita punya mimpi, dan mimpi itu harus bersama siapa. Nah, berarti kalau tadi kita harus punya mimpi, harus bersama keluarga. Maka 10 tahun lagi, Anda ingin hidup seperti apa, Anda ingin memiliki apa, dan Anda ingin jalan-jalan kemana, dan sama siapa. Itu yang penting. Dan tentunya saya yakin kayak Mas Tom pun kalau jalan-jalan pasti pengen sama keluarga, sama istri lah minimal begitu. Ya Bapak Ibu juga begitu ya, jalan-jalan sama istrinya, ingin jalan-jalan sama istrinya, ya. Nah, itu adalah satu hal yang luar biasa bagi kami yang belum couple nya itu sangat luar biasa kan bisa jalan-jalan sama istri. Next, Mbak. Nah, untuk meraih impian Anda butuh kendaraan yang tepat. Nah, ini ya. Jadi ini juga yang sering saya ceritakan kepada teman-teman, ceritakan kepada mahasiswa, mahasiswi, anak-anak yang sekarang sudah 3 gitu ya. Jadi saya cerita aja ya. Jadi ini nih, apa impiannya? Karena ada impian yang terdekat, ada impian yang jarak menengah, dan juga ada yang jangka panjang, ya. Dan pasti harus ada nih, apa nih untuk menuju ke sana. Kendaraannya boleh dibilang. Nah, ini. Jadi, apa impiannya dan untuk apa meraih impian tadi? Apa yang digunakan kita untuk menggapai impian itu tadi? Ini yang kita harus tanamkan kepada orang-orang yang kita temui atau mitra-mitra kita atau calon-calon mitra. Ya, tentunya tidak semua yang langsung begitu ya, Kak Tom ya. Karena ada juga orang yang sakit itu yang ketemu kita ya. Tentunya apa? Cita-citanya adalah sehat gitu tuh kan ya. Nah, tapi setelah sehat nanti baru kita tanya lagi. Setelah sehat apa cita-citanya nih? Minimal dia menyehatkan orang lain minimal gitu. Oke, next. Maka di kita ada punya 7 kriteria ya bisnis yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang mana ini adalah cita-cita orang sekarang maupun nanti. Kayaknya begini. Kenapa? Pertama, kita mau bisnis itu nggak pakai mikir. Karena bisnis itu bukan ditanyakan, bukan dipikirkan, bukan didiskusikan, tapi dilaksanakan. Nah ini. Tapi gimana mau laksanakan bisnis ya? Kalau misalnya tadi yang masih dibahas modalnya gimana,
nanti yang masarin gimana, produknya apa, kan harus dibahas itu. Nah, maka tadi ada 7 model bisnisnya ya. Yang pertama adalah modal kecil. Sama seperti saya waktu dipaksa dan terpaksa gabung di HNI itu sama Ustadz Burhanuddin ya, yang dari Pangkalan Bun ya. Itu ayo gabung Bud. Jadi berapa saat 30.000. Wah kecil. Waktu itu masih ada 30.000 ya, belum ada 10.000. Artinya apa? Modal kecil. Iya, karena apa? Hanya mengikuti atau memenuhi hajat daripada guru saya tadi. Daripada membangkang ya ikut itu. Ya udah 30.000. Artinya apa? Orang memulai bisnis dengan hal yang kecil, tentu dia tidak akan banyak mikir. Tapi kalau misalnya berapa ini modalnya? Modalnya 5 juta. Waduh, 5 juta ya berarti harus apa nih? Minimal dia harus jual apa nih? Gitu kan ya. Tapi kalau berapa? 30.000. Berapa? 10.000. Ya udah masuk. Gabung. Nah, apa? Maka bisnis yang kecil. Ya. Maka bisnis kecil ini orang cenderung tidak mikir. Tapi jangan salah. Teman-teman nanti di luar pasti sering menemukan orang kalau kita ngajak ini dengan modal cuma 30.000 atau 10.000, dia merasa kaget dan tidak tertarik. Ya, tertarik. Kenapa? Mereka lebih tertarik kepada yang kalau gabung itu harus 2,5 juta, 3 juta. Ah, ini baru bisnis katanya. Masa Allah. Ya inilah luar biasa di HNI ya. Jadi hanya modal kecil. Ya, modal kecil. Nah, tentunya kita kalau mengaca kepada bisnis yang paling remeh-temeh lah kalau dibilang gitu, atau paling kecil modalnya seperti orang jualan pulsa. Orang jual pulsa nggak mungkin modalnya 10.000 atau 30.000, nggak boleh. Minimal dia deposito atau dia punya top up 100.000 atau 200.000 itu minimal. Tapi dia ini dengan apa? 10.000 atau 30.000. Bahkan biasanya kalau saya ngomong di kalangan teman-teman ya, sebenarnya dia hanya itu nggak pakai modal. Kenapa? Ya, masa 10.000 dianggap modal? 10.000 tuh beli bakso, ya sederhana menunya, gitu kan ya. Beli nasi goreng belum dapat, gitu kan ya. Dia nggak pakai modal. Nah, maka dengan modal 10.000 atau tadi 30.000, maka ada lebih sangat-sangat luar biasa. Artinya apa? Untuk orang yang belum punya pekerjaan, orang yang sedang cari kerjaan, orang yang baru merintis pun, ini adalah bisnis yang oke. Kenapa? Modalnya kecil. Kemudian yang terpenting dari suatu bisnis adalah produk, ya, harganya. Nah ini, harganya terjangkau. Saya dulu pernah juga gabung di bisnis-bisnis MLM gitu, Kak Tom, sekitar tahun 93, 94 lah, gitu ya. Yang mana produknya saja itu satu item lebih besar daripada kiriman bulanan saya gitu. Nah, itu ngeri ya. Bu mahasiswa bulanannya itu belum bisa untuk beli produk. Mikir-mikirnya nggak mikir lagi, nggak usah dipikir gitu. Ngapain bisnisnya beli produknya nggak bisa gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau kita ada produk yang terjangkau, bisnis kita produk terjangkau, maka inilah bisnis yang oke. Ya, kenapa? Harga produknya terjangkau. Itu dia ini. Nah, terjangkau semua produknya. Nah, mungkin apa berikutnya setelah harga modal kecil, produk terjangkau, dan produknya juga itu dipakai setiap hari. Itu yang terpenting. Walaupun harganya murah, tapi nggak dipakai setiap hari atau tidak dipakai harian, juga bisnis yang tidak oke. Contoh misalnya Mas Tom jualan gelang, harganya murah Mas Tom, ini cuma 100.000.
gelang. Tapi kan dia bulan depan nggak beli gelang lagi kan udah pakai gelang. Gitu ya. Nah, atau bulan depannya lagi ya nggak pakai karena dia sudah pakai gelang. Jadi nggak oke bisnisnya. Nah, tapi kalau bisnis kita adalah bisnis yang produknya itu keseharian. Nah, ini nih yang oke banget kalau kita sampaikan kepada orang-orang. Bahwa bisnis kita itu harganya selain terjangkau juga dipakai setiap hari. Nah, makanya kalau saya membahasakan kepada mahasiswa, saya lagi fokus ke mahasiswa ya, karena kan saya juga masih mahasiswa, Mas Tom. Ya, itu eh, produk-produk yang simpel-simpel. Apalagi sekarang ada pasta gigi yang 5 ribuan gitu ya. Ya aduh, Masya Allah itu Mas Tom aja saya yakin kalau mau ngasih-ngasih bagi-bagi itu kan luar biasa. Apalagi ini orang haji pulang gitu. Itu bisa jadi oleh-oleh tuh. Ya. Pasta giginya daripada dikebawain siwak nggak dipakai juga mending kasih pasta giginya harga 5 ribuan. Nah itu hal-hal yang mantap. Mahasiswa apa? Targetnya cuma pasta gigi. Karena selain pasta gigi dia belum belum pakai. Selain itu baru apa? Kayak dengan minuman-minuman, telepon dan lain-lain. Tapi kalau kesehariannya dia kayaknya pasta gigi, sabun, itu aja. Nah, tapi kalau tadi kita bilang bahwa selain harga terjangkau, kemudian dipakai setiap hari, otomatis ada namanya repeat order. Ya, artinya apa? Hari ini pakai, besok pakai, lusa juga pakai, minggu depan juga pakai, otomatis bulan depan juga ya apa? Bulan ini beli, bulan depan beli, bulan depannya lagi beli. Ya, itu. Jadi selain terjangkau juga apa dipakai setiap itulah salah satu kriteria bisnis-bisnis yang oke. Ya. Kemudian berikutnya adalah mudah untuk diduplik. Semakin mudah diduplikasi, maka semakin cepat sukses. Atau kalau dalam bahasa bisnis, kalau bisnisnya itu gampang diduplikasi, nah ini berarti gampang dilaksanakan. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah hal ini. Karena juga banyak loh orang bisnis-bisnis yang lain yang bisa diduplikasi, tapi akhirnya apa? Dia membunuh diri sendiri kan gitu. Banyak itu. Ya. Tapi di hal ini mudah diduplikasi. Ya, artinya apa? Cukup disuruh apa? Suruh pakai secukupnya. Nah, kalau disuruh pakai secukupnya kan gampang duplikasi. Pasti orang bisa nih, cuma pakai secukupnya. Kemudian suruh cerita yang banyak. Bisa gitu. Ya. Tapi kalau disuruh beli yang banyak, susah duplikasi. Suruh cerita yang hebat, juga susah duplikasi. Tapi kalau suruh pakai secukupnya, kemudian cerita yang dipakai tadi, ya udah apa? Ajak juga orang itu untuk pakai. Gampang. Tapi kok ajak orang, Bu, wah nanti kok sampai gabung dah ini, sampai nanti bisa jualan itu. Tidak semua orang bisa jualan. Tidak semua orang mau jualan. Tidak semua orang sempat jualan. Dan tidak semua itu mau jualan. Cuma pakai saja. Pakai saja, kalau gampang duplikasi. Sudah pakai secukupnya, cerita apa yang dipakai, ajak orang juga untuk pakai. Ini adalah gampang sekali untuk diduplikasi. Nah, maka insya Allah ya ini adalah salah satu juga contoh atau kriteria bisnis yang gampang dikerjakan. Kalau modalnya kecil, harga yang terjangkau dan juga dipakai terus-menerus keseharian dan juga mudah diduplikasi. Dari semua itu tadi ada hal yang lebih penting lagi, yaitu adalah mentor. Ini di HNI ini ya Bapak Ibu, mentornya banyak. Kalau kata orang Malang tuh lebih dari banyak tuh banyak, itu banyak. Tapi kalau banyak itu ya cuman lebih dari 2 tuh banyak. Tapi kalau banyak itu luar biasa. Artinya apa? Semua orang yang kita temui adalah mentor kita. Dan di HNI itu orangnya nggak pelit-pelit tuh. Dia ngasih caranya, ngasih contohnya. Kan kadang-kadang ngasih hitung-hitungannya supaya lebih sukses. Gitu. Ya.
ada mentor. Jadi Bapak Ibu menjalankan bisnisnya bisnis sendiri, ya. Ingat ya, bahwa di ini bisnis Bapak Ibu sendiri, bukan bisnis mentornya, bukan bisnis mitranya, tapi bisnis Bapak Ibu sendiri. Maka pasti akan berusaha sendiri. Oh tidak, di ini walaupun bisnis Bapak Ibu sendiri, tapi Bapak Ibu tidak sendiri. Tetap ada mentor yang akan menunjukkan, yang akan membimbing Ibu untuk prosesnya. Itu terpenting. Dan yang lebih penting adalah apa? Free, gratis. Nah ini nih. Sekarang nih kalau nggak gratis kayaknya agak susah. Pokoknya gratis terus gitu ya. Nah di ini udah benar dulu nih. Mentornya di coaching gratis. Ya, yang penting minimal punya paket lah. Minimal aja ada paketnya itu. Nah, gratis. Tapi bisa lihat bahwa banyak orang jual pelatihan-pelatihan di luar sana yang memang waktu pelatihannya gratis. Waktu pelatihannya gratis, tapi begitu di coachingnya berbayar. Nah, ini ya. Jadi kalau kita tadi itu ya modalnya kecil, ya 30 atau 10.000, kemudian juga harganya terjangkau dan produknya memang dipakai setiap hari, harian, ya, dan gampang sekali duplikasinya, cuma suruh pakai secukupnya, cerita yang dipakai, ajak juga orang untuk gitu. Kan lebih enak tuh kalau ngajak orang untuk pakai daripada ngajak orang untuk jualan. Itu ya. Cukup pakai. Maka apa? Ada mentornya. Kalau mau cepat sukses, kata mentornya, harus PCA, pakai cerita, ajak minimal kepada 20 orang. Itu kata mentornya. Kebanyakan mitra HNI itu ingin sukses. Misalnya seperti Kak Tom, gitu ya. Atau seperti Pak Firly pengennya, seperti Pak Wisnu pengennya, seperti Pak Nasruddin pengennya. Tapi hanya pengen saja. Jadi tidak pengen juga mengikuti caranya. Ternyata mereka itu PCS sehari misalnya 10 kali. Oh, 10 kali ya? Boleh nggak 5 kali? Udah mulai nawar nih. Nah, maka tadi fungsi mentor memberikan informasi. Kalau kamu 10 kali yang dilakukan setiap hari, maka akan begini dan begini dan begini. Tapi ingat, ini bisnisnya Bapak Ibu sendiri. Fungsi mentor hanya mengarahkan dan mengajarkan kepada kita bagaimana bisa cepat sukses. Nah ini model bisnis gini yang ada mentornya, ya. Sedangkan bisnis yang nggak ada mentornya aja banyak dijual. Orang banyak ngejar-ngejar bisnis yang nggak ada mentornya, luar biasa. Di ini sudah ada, cocok, ya. Apalagi sekarang ya, sudah didukung dengan teknologi yang luar biasa. Boleh dibilang yang sangat-sangat signifikan. Jadi ingat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau berbisnis, kalau bisnis itu tidak mengikuti zaman, maka insya Allah itu bisnisnya tidak oke. Tapi kalau bisnisnya mengikuti zaman, dia sudah menggunakan IT juga, kemudian juga sudah online, ini adalah bisnis yang oke dan bisa diteruskan. Ya. Lagi bikin reka pakai tulis tangan, kemudian difotokopi atau di scan gitu, enggak. Nah, ya Pak, ini adalah bisnis-bisnis yang luar biasa. Sehingga Pak, kalau ada dukungan teknologi atau IT tadi, maka Bapak Ibu memudahkan untuk berekspansi, memudahkan untuk menjalankan bisnisnya tanpa ada batasan. Ya, semakin banyak mitranya, kalau kita masih manual tanpa IT, maka kita semakin susah, semakin repot. Ya, tapi tidak, kita ada namanya AVO, agen virtual office, yang mana AVO itu ya dalam sepekan dia 7 hari, terus 24 jam, dalam setahun 365 hari. Dan itu semua sudah dikasihkan, disiapkan oleh HNI dan free. Allah. Ya. Itulah dukungan. Kemudian ditambah lagi dengan ada namanya HNI ID, kemudian ada affiliate, kemudian juga referral dan lain-lain. Oh, luar biasa. Ya.
maka Bapak Ibu sudah bisa melihat, juga bisa mengetahui dan bisa mengembangkan bisnisnya ke semua level. Mungkin kalau rombongannya Bude, Siti, Murniatun, itu kan ya, ya masih offline. Tapi kalau ketemu sama yang anak-anak muda, saya kemarin ketemu sama mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa, UTS, ya, itu ngajarin HNID nggak sampai 5 menit, ya. Dia lebih duluan canggihnya. Nah, artinya gitu ya. Tapi kalau ngajarin misalnya ke yang lebih senior, mungkin eh, pertemuan pertama belum ngerti, pertemuan kedua belum ngerti juga, pertemuan ketiga tambah nggak ngerti gitu. Nah itu ya beda gitu ya. Artinya apa? Kita di HNI ya, dan namanya dukungan teknologi. Nah, ini luar biasa. Maka Bapak Ibu bisa menyasar ke semua nih. Mau yang orang yang senior, orang yang junior, pun yang tadi yang NC tadi. Maka ini adalah salah satu model bisnis yang dicari saat ini dan akan datang. Hubungan apa? Teknologi. Ya, itu penting. Sehingga apa? Sekarang kami sedang mengembangkan untuk modular pada ini muda. Jadi kita menyasar kepada anak-anak muda-muda tadi. Kenapa? Kita sedang membangun bisnis. Mungkin sekarang belum bisa kita rasakan di anak-anak muda. Ya. Dan begitu dia lulus kuliahnya, maka dia akan berkentaran atau bersebaran ke bumi, kembali ke daerah masing-masing, maka kita sudah punya pasar di daerah masing-masing. Itu yang terpenting. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang di kotanya ada kampus, jangan lupa ya, termasuk ini ada dukungan teknologi. Dan berikutnya adalah bisnis yang dapat dikerjakan paruh. Ini juga yang dulu mengapa saya tertarik di HNI ya, karena bisnis ini tidak ada harus berkantor, tidak ada jam kerja begitu ya, pagi sampai sore enggak. Karena dulu waktu saya gabung di HNI, saya masih menjadi seorang konsultan bangunan. Jadi saya punya warehouse juga untuk interior, saya juga showroom galeri untuk interiornya. Nah, jadi saya masih mengurusin bisnis saya. Jadi juga ada menjalankan mulai mengenalkan HNI. Nah, itu artinya apa? Bisa menjadi sampingan. Maka orang-orang biasanya Kak Tom kalau nanya Pak Budi kerjanya apa, gitu kan ya? Saya biasanya jawabnya saya ternak teri. Dan itu orang bilang, di mana Pak ternak terinya? Ngantar anak sama ngantar istri. Jadi ternak teri itu ngantar anak sama ngantar istri. Jadi memang saya ke Jawa ini sebetulnya tugas utama itu adalah ngantar anak sama ngantar istri. Waktu di Panglambun, istri sama anak saya di Jawa. Daripada saya di Panglambun, saya mending ke Jawa gitu ya. Ngantar anak sama ngantar istri. Nah, artinya apa? Bisnisnya juga bisa dibawa kemana-mana. Ya, awalnya di Panglambun, di Kalimantan Tengah, bisa dibawa ke Malang, Jawa Timur. Ya, ini nih. Enak tuh di ini gitu ya. Dapat dikerjakan paruh waktu. Dan bisa dibawa kemana-mana, fleksibel. Ya, jadi mesti harus di suatu tempat atau di tempat asalnya. Di Katom juga jaringannya mana? Alhamdulillah jaringan saya sekarang mulai dari Sumatera sampai Papua, Kalimantan, Sulawesi ada. Artinya apa? Kita tanpa harus meninggalkan pun karena dukungan teknologi tadi ya, kita bisa membuka pasar di luar daerah yang tidak harus kita ketemu tatap muka. Saya juga punya mitra yang ada di Inhu ya, Indragiri Hulu, itu yang masih jauh lagi masuk lagi ya, kurang lebih itu sudah sekarang jadi ED, sudah masuk college kemarin. Ya. Itu alhamdulillah belum pernah ketemu. Ya. Kenapa? Menggunakan teknologi itu, ya, menggunakan WA, ya, menggunakan AVO gitu ya. Jadi hanya di coaching dilihat dari AVO dan menggunakan fasilitas WA. Itu dengan teknologi yang luar biasa dari HNI yang disiapkan untuk kita sebagai agen-agennya untuk memanfaatkan sebesar-besarnya teknologi. Ya, dari AB sampai Colet tidak pernah ketemu. Dan bukan saya yang close.
Insya Allah. Gitu ya. Nah, itulah dukungan teknologi. Kemudian berikutnya adalah tadi dikerjakan paruh waktu. Banyak mitra-mitra saya yang masih kerja, di tempat yang utamanya gitu. Sementara masih sekarang ini masih sampingan tanpa harus meninggalkan pekerjaannya. Kan ada mitra saya yang sekarang jadi LED juga di Malang itu. Dulu dia bekerja di suatu yayasan, ya. Kemudian saya kasih sedikit ini kata-kata mutiara, itu Mas Tom, kata mutiara. Jadi saya bilang nanti kalau kamu sudah gajinya ya ini sama dengan gaji sekarang segera keluar. jangan ditiru ya, nanti di LED jangan ditiru. Ya, segera keluar. Kenapa? Kalau sekarang kamu bekerja di tempat orang sedang membangun mimpinya manajermu. Kapan membangun mimpi kamu sendiri? Maka segera keluar dan segera membangun mimpimu sendiri. Nah itu alhamdulillah sekarang jadi LED ya. Salah satu LED di kota. Ya, jadi tadi pertama mungkin paruh waktu. Ya, catatan walaupun paruh waktu yang penting sepenuh jiwa. Ini penuh jiwa nih. Jadi walaupun belum bisa full kerjanya tapi sepenuh jiwa itu yang terpenting. Kenapa tadi? Kalau kita sedang menjiwai itu walaupun double harus kerja yang formal terus menjalankan ini lagi itu tidak capek. Dan kalau saya pribadi memang setelah saya pindah ke Malang itu full kerjaan saya adalah ternak teri dan HN. Jadi kalau sambil nunggu istri pulang dari kampus saya jalankan HNI, sambil nunggu anak pulang dari sekolah saya jalankan HNI, jemput anak sekolah saya jalankan HNI, jemput istri dari kampus saya juga jalankan HNI. Jadi dimanapun saya selalu HNI. Nah, itu. Jadi Kak Tom itu sampai sekarang pun istri saya kalau ditanya suaminya kerja apa tuh dia mesti agak gagap tanya jawabnya. Dia bilang jawab aja ternak teri gitu. Antar anak sama antar istri. Wah, berarti kalau orang udah cuma kerjanya antar anak antar istri ini kan udah ngeri banget gitu ya. Nah, itu. Jadi cukup dikerjakan paruh waktu, tapi hasilnya sama dengan sepenuh waktu. Nah ini nih, ya. Saya juga punya mitra yang awalnya masih separuh waktu, tapi sepenuh jiwa. Kemudian setelah penghasilannya itu sama dengan yang dia kerjakan paruh waktunya, dia tinggalkan juga yang kerjaan yang rutinitasnya itu, dan dia sekarang full di HNI dan sepenuh jiwa. Dan alhamdulillah luar biasa ya. LED saya itu sampai sekarang ada yang masih separuh waktu. Nah, saya bayangin ya, LED itu masih separuh waktu. LED saya masih ada separuh waktu karena dia masih ASN, ya, dia masih separuh waktu. Dan alhamdulillah kabar baiknya Bapak Ibu ya, mitra saya ini tidak pernah melihat gajinya dari ASN-nya. Dia sibuk melihat yang di Apu aja. Nah, itulah ya teman-teman, walaupun dikerjakan separuh waktu, tapi hasilnya sama dengan lebih daripada yang full. Ini nih penting ya. Jadi bisnis yang dikerjakan separuh waktu, tapi hasilnya tidak separuh waktu. Itu yang bagus. Ya. Dan yang berikut adalah karena tadi kita modalnya kecil, ya, kemudian modal harganya juga murah dan dipakai setiap hari, kemudian duplikasi, ada mentornya yang bimbing, ya, ada dukungan teknologi yang luar biasa dan bisa dikerjakan separuh waktu, maka Pak resikonya juga kecil. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu modalnya besar berarti otomatis kalau gagal resikonya berarti resiko apa? Besar. Contohlah misalnya Bapak Ibu daftar 30.000 misalnya, menurut niatan misalnya daftar 30.000, terus gagal, paling kan habis kerupuk berapa lah, satu karung lah, gitu ya Budi ya. Itu. Tadi kalau beli bakso ya mungkin ya 2 mangkok lah mungkin. Artinya kecil sekali resikonya. Tapi kalau dengan modal awal sudah misalnya harus ada bunyinya jutanya,
atau ratus ribu. Berarti kalau gagal berarti juga minimal sudah ada ratus ribu atau juta. Nah ini adalah 7 model bisnis yang sangat-sangat dicari ya, saat ini dan akan datang. Maka ini harus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, wabil khusus kepada anak-anak muda ya. Nah, mereka tuh pengennya yang kerjanya itu yang nggak pakai modal, Pak. Gitu kan ya. Kemudian nggak perlu nyetok-nyetok barang, Pak. Lagi nggak perlu packing-packing. Nah ini cocok deh ini. Nggak perlu ngantar ke ekspedisi, Pak. Kayak ini. Ya, sampaikan peluang ini. Kita garap pasar itu. Ya. Kenapa? Jumlah anak muda luar biasa. Yang mana sekarang mereka sudah melek ya dengan kondisi Indonesia yang bagaimana mereka mencari kerja pun susah ya. Maka inilah kita tahu. Nah, apa kendaraan yang cocok nih? Nah ini ya, yang tepat untuk sukses dia itu adalah di NI ya. Ini saya ambil mobilnya yang mobil balap lah, jenis-jenis sepeda. Bukan, ini nggak bisa ngebut. Ini ya, inilah kendaraan bisnis yang tepat bagi Anda semua. Nah, sampaikan ini kita pada orang-orang sekitar kita. Ini contoh bisnis yang oke, yang cukup dijalankan separuh waktu aja. Nggak perlu full waktu. Yang penting penuh jiwa. Dan pastikan apa? Modalnya kecil dan dimulai daripada apa? Pakai sendiri. Pakai secukupnya, cerita yang dipakai, udah ajar juga orang untuk apa? Untuk saya punya mitra itu Mir Majid besar di Malang. Di suruh jualan ini nggak mungkin. Ya, sudah waktu. Tapi apa dia pak. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih tetap pakai. Nah itu yang terpenting adalah pakai secukupnya, ceritakan apa yang kita pakai, ditambah lagi dengan mungkin cerita teman-temannya gitu ya. Belajar juga untuk udah pakai, nah udah pakai, udah ngerasa enak, apa ajak untuk bikin kartu diskon, ya bikin kartu apa diskon, ya apa harganya lebih. Jadi biasanya juga orang langsung begitu ditawarin produk dia akan nanya ada diskon nggak? Nah begitu kan ya, ada yang lebih murah nggak? Maka apa segera tawarkan bikin kartu diskon. Ya. Nah masuk ke kartu diskon ini ada satu tips dari saya bagaimana Bapak Ibu bisa closing 100% orang yang hadir. Itu pernah saya terapkan di beberapa tempat. Contoh yang terbaru saya waktu itu ada pertemuan kader Posyandu satu desa di Balai Desa itu. Maka begitu mereka datang, mereka ngisi absen dan kita kasih lembaran. Lembaran itu judulnya form pembuatan kartu diskon ini. Ada nama, situ ya, nik, tempat tanggal lahir, nomor HP, alamat, dan lain-lain. Nah itu. Jadi begitu mereka sudah ambil semua, mereka sudah duduk siap bicara, mengumumkan bahwa bagi ibu yang nanti mengembalikan dan mengisi formnya yang sudah dibagikan tadi, maka akan mendapatkan hadiah surprise. Itu 100% ibu akan mengisi dan mengembalikan form. Nah, ini ya. Jadi itulah caranya bagaimana biar closing 100%. Next. Nah, tiap manusia pasti bertumbuh, teman-teman ya. Manusia kebutuhannya semakin lama semakin besar. Namun pemasukan tidak tumbuh. Nah ini ya. Pengeluaran terus bertumbuh nih. Nah, anaknya mungkin dulu waktu masih bayi ya hanya susu saja. Tapi begitu dia sudah bisa jalan, ada kebutuhan yang lain, dia udah bisa sekolah, ada teman biaya sekolah dan lainnya. Tapi orang tuanya semakin tinggi anaknya maka semakin
tua juga, orang tua semakin tidak produktif. Nah, maka apa? Pengeluaran yang terus-menerus bertumbuh, namun pemasukan tidak bertumbuh, itu haruslah diimbangi dengan menjalankan bisnis. Gitu ya. Kalau cuma mengharapkan penghasilan atau gaji saja ya nggak bisa. Harus tambah dengan berbisnis. Nah, bisnis tadi adalah itu 7 kriteria bisnis tadi. Pertama, modalnya kecil, kemudian harganya murah dan produknya di paket, ya itu penting itu. Kemudian tadi berikutnya tadi ada mudah duplikasi, ya gampang duplikasinya. Kemudian juga ada dukungan IT, ada mentornya, ya. Kemudian tadi resikonya kecil, ya. Ya, bisnis begitu. Ya, next. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ngelihat gambar ini, tentunya kita semua ingin kembali dan pengen ke sini. Nah, yang belum pernah pengen ke sini, yang sudah pernah juga pengen kembali ke sini. Itu ya, Bapak Ibu ya. Atau minimal kita ingin kalau ke sana lagi tidak sendiri lagi, dia ngajak yang lain atau memberangkatkan orang keluarga kita ke, tentunya itu adalah memerlukan dana yang besar. Lagi tadi ya, tahun ini haji Furoda tidak keluar visanya, artinya kita harus sudah mentanamkan pokoknya minimal haji plus, jangan hanya reguler ya. Kalau reguler sih walaupun saya yakin Bapak Ibu di sini masih muda-muda semua ya, masih 16 17 tahun semua ya, agak reguler bisa ya. Tapi tadi ingat bahwa itu kalau di Malang aja sudah sekitar, kalau besok itu hari Rabu daftar itu urutannya sekitar 35 tahun sekarang. Kalau sekarang umurnya 17 tambah 35 berarti masih 50 masih sehat lah ya. Gitu ya. Maka apa? Segera daftar haji plus. Plus itu DP-nya sekitar 4.500 dolar, 7 juta. Nah, maka apa? Tentu tujuan kita ingin melengkapi rukun Islam kita supaya lengkap ya, sampai 5 rukunnya. Haji dan umroh. Nah, ini maka kita harus tanamkan bisnis apa nih? Bisnis di HNI yang bisa cepat untuk, jadi teman-teman sudah banyak nih yang dapat umrohnya dari HNI, hajinya dari HNI, ya, yang merasakan dan juga pengen berbagi kepada teman-teman. Ya, bahwa di HNI itu enak loh umrohnya, di HNI itu enak hajinya. Nah, gitu ya. Jadi inilah salah satu tujuan kita berbisnis, kan untuk berfoya-foya, bukan berkaya diri kita, tapi bagaimana kita bisa ke Baitullah bersama orang-orang kita, dan kita gandeng mereka semuanya. Nah, kita perlu dana dari bisnis untuk foya. Ya itu teman-teman ya. Jadi 7 kriteria bisnis tadi saya yakin, dan insya Allah ini deh pas, ini yang cocok sekarang maupun yang akan. Nah, kenapa tadi saya nggak bisa ngapa-ngapain Pak, saya cuma bisa di rumah toh, ibu rumah tangga. Cukup dari rumah toh, cukup dari rumah saja, jalankan dengan apa, teknologi yang sudah disiapkan sama, ada HNI ID, ada affiliate, ada referral, macam-macam ya. Saya nggak punya modal Pak, saya nggak punya uang, saya nggak bisa nyetok, cukup bagi linknya saja ya. Dan sekarang sudah banyak dibantu sama AI untuk membuat konten-konten, tapi jangan lupa jangan sampai tertinggal masukkan linknya. Maka apa, begitu orang klik linknya tadi, orang belanja, maka Bapak Ibu akan mendapatkan 3% dari, dia belum menjadi agen, maka Bapak Ibu akan mendapatkan selisih harganya dan juga poinnya. Biasa dari rumah saja. Nah, inilah bisnis. Next. Next, Mbak. Oke. Maka apa? Ada kunci suksesnya. Ya. Sukses ini adalah bagaimana sukses Anda bisa mensukseskan orang lain dulu.
Jadi kalau ada mentor, ada yang dia tidak bergerak, hanya cuma nyuruh-nyuruh mitranya untuk bergerak, maka insya Allah dia tidak akan sukses. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau ada LED yang statusnya di rumah lagi nyiram kembang atau apa gitu ya, nggak ada kegiatan HS-nya, home sharing dan lain-lain, maka insya Allah tuh Ibu bisa lihat ya Bapak Ibu ya, itu bonusnya kecil ya, apa dia tidak support mitranya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen sukses ya, maka apa, sukseskan dulu mitra-mitranya. Ini sukseskan mitra-mitranya. Nah ini, maka apa, kalau kita ingin sukseskan mitra kita, maka kita pasti punya target-target bagaimana agar mitra kita itu bisa bisa naik lagi turun dan pertahankan itu. Nah, minimal kalau kita bersama-sama dengan tim tadi bakar semangatnya, maka kita akan tetap terjaga juga, dan kita insya Allah juga akan pengaruh pada bonus kita. Jadi kalau kita sukses, maka insya Allah bonus mentornya juga jadi bagus. Nih. Maka apa? Segagal-gagalnya Anda adalah minimal 10% dari target Anda akan tercapai selama disiplin berjuang. Jadi, teruslah bikin home sharing, teruslah PCA, ya. Teruslah ikuti semua kegiatan. Jangan pernah merasa seperti orang yang sudah ikut kemudian tidak mau ikut lagi. Kalau dalam bahasa teman saya, kita meminjam itu jadi orang sombong. Oh, saya sudah pernah ikut, hebat. Oh, saya sudah pernah ikut KHT kemarin. Oh, saya sudah pernah ikut BOS. Oh, saya sudah pernah SBP. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang sombong. Ya. Sebenarnya kita bukan mengambil ilmu atau menambah ilmu, tapi kita kalau berkumpul itu adalah kita minimal semangat kita itu menjadi bangkit lagi, membara lagi, dan terjaga semangatnya. Nah, jadi yang terpenting adalah kita menjaga semangat agar istiqomah jalan. Itu tuh. Misalnya targetnya misalnya 4 tahun, ya harus segera LED. Kelamaan ya, 4 bulan lah, 4 bulan misalnya, 4 bulan jadi LED misalnya. Ya, mentok-mentok 4 tahun jadi LED. Nah, begitulah ya. Tapi jangan khawatir ya. Banyak teman-teman saya juga yang lebih dari 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun baru jadi LED. Ya, artinya apa? Dia betul-betul menjalankan sistemnya. Walaupun tadi istiqomah, pelan gitu ya. Tapi ada juga yang langsung tiba-tiba langsung kron dan lain-lain. Ingat, itu insya Allah ada, atau ada rekayasa, itu sangat-sangat dilarang di HNI. Ya, ada manja, manipulasi jaringan, ada mantra, manipulasi transaksi. Ya, jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang itu. Kenapa? Bagi seorang Muslim, berbisnis adalah surga atau neraka, bukan untung atau rugi atau cuan, bukan begitu. Bisnis Muslim dia memandangi bahwa ini membawa saya atau membawa saya, maka tadi ya pasti dan dia amanah. Maka begitu Ibu menjaga ini, nah, kemudian dijalankan semua step-stepnya, tahap-tahapnya, ya. Begitu menjadi LED, itu insya Allah akan. Jadi kalau yang tadi menggunakan hal-hal yang tidak kami, ya, insya Allah nggak lama langsung turun dan itu langsung dihapus nomor ID-nya karena ketahuan. Alhamdulillah di HNI sudah ada pihak ketiga yang mana tugasnya adalah memang patroli, ya, mengawasi semua yang melakukan mantra dan ya, ya SK LED itu juga harus melalui tim BP3 tadi ya, tadi untuk membolehkan jadi LED atau tidak. Nah, artinya apa? Ayo sama-sama kita bekerja. Nah, ini kita nah, ini itu adalah satu bisnis yang luar biasa, yang oke sekarang dan oke masa depan. 7 kriteria disebutkan dulu. Pertama adalah modalnya, jangan mau merekayasa dan lain-lain. Itu adalah kenikmatan sesaat dan itu juga adalah mendolimi orang lain. Maka
Kita tentunya sebagai pebisnis muslim tidak ingin menjualin orang lain dan ingin berbisnis ini adalah membawa kita ke surga bersama teman-teman. Ya, lanjut, Mbak. Next, Mbak. Oke. Nah, ya ini ya. Kalaupun 4 bulan tak sanggup kau raih nilai-nilai itu, tapi mungkin saja 4 tahun jalan dan sistem sangat. Nah ini, puisi aja ya. Jadi kalau kita pelan-pelan bacanya, kalaulah 4 bulan tak sanggup kau raih nilai-nilai, tapi mungkin saja 4 tahun bisa dapatkan kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas dan kerja jalan dan sistem sangat jelas. Kenapa? Ada mentornya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ya kalau misalnya dalam 4 bulan nggak bisa ya minimal 4 tahun lah, gitu ya. Tahun nggak bisa ya lipat lagi jadi 8 tahun lah. Begitu ya. Nah, tapi minimal tadi tetap kita menjaga normal-normal. Kalau kita bangun terus-menerus, kita PCA tiap hari, kita rekrut dan jangan sekedar rekrut ya, tapi di follow up bagaimana mereka manfaat produk. Dan insya Allah orang Ilang itu sekarang sedang mencari Bapak Ibu, ingin tahu manfaat daripada produk-produk ada. Itu tuh kadang-kadang cuma di kelompok, dapat KTP-nya, daftarin. Saya punya mitra juga begitu. Saya punya mitra yang luar biasa. Dia kalau closing itu mulai dari tukang parkir sampai rektor itu closing. Tapi masalah follow up dia tidak bisa. Nah, akhirnya apa? Itulah tugas mentornya untuk follow up. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, yang nggak bisa coaching juga nggak apa-apa. Ada mentor Bapak Ibu yang siap mendampinginya. Itulah tugas mentor. Jadi saya ingat pesan, bukan pesan ya, ucapan mitra saya. Jadi mentor ya ingat ucapan mitranya. Dia bilang begini, mentor itu jangan sampai dibikin tidur. Jangan juga tidurnya terlalu siang. Ya, dibikinlah sampai Pak Budi itu jangan tidur. Begitu. Jadi terus home sharing diajak kemana-mana. Karena tugas kita adalah mensukseskan mitra-mitra. Ya, jadi tugas mitra adalah ngajakin mentornya. Tugas mentor mensukseskan mitranya. Ini cukup ya. Jadi luar biasa nih. Jahe ini ada mentornya luar biasa, gratis, free. Dan orangnya ikhlas semua ya. Siap membantu kapanpun. Nah, maka selamat Bapak Ibu ya sudah bergabung di ini. Inilah 7 kriteria bisnis yang sangat bagus sekarang dan akan datang. Nah, next Mbak. Kan gesit, gemar silaturahim, produktif. Ini salah satu yang selalu kita gaungkan ya. Jadi memang kalau saya naik kereta itu biasanya kalau sendiri ya bersama istri, otomatis di sebelah saya kan orang lain. Saya tidak akan tidur sebelum closing orang tersebut. Nah ini, jadi naik bis juga begitu. Kalau di sebelah saya ada orang lain, maka saya tidak akan tidur sebelum orang di sebelah saya closing. Nah ini adalah salah satu apa ya, azam kan. Terus ya bagaimana ya? Hari pertama gesit, gemar, silaturahim, produktif. Maka sekarang kami silaturahimnya eh, ke sekretaris rektor, ke pembantu rektor. Begitu ya. Kenapa? Kami mulai masuk ke dunia mahasiswa, dunia anak muda. Jadi langsung apa ya, closing dan kita akuisisi yang skala yang besar. Yang ini belum dijamah sama teman-teman yang lain ya. Ini kasih bocoran aja ya. Karena teman-teman yang lain itu biasanya yang disasar adalah ibu pengajian, ibu PKK, gitu ya, senam gitu ya. Nah, tapi dari segi tadi belum di adalah salah satu ruang teman-teman silakan sering lupa datangin kampusnya ya, minta waktu karena sekarang itu
di kampus itu ada namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Jadi mereka bisa ada tambahan kuliah tamu tentang bisnis dan lain-lain. Nah, makanya lah waktunya kita untuk masuk untuk menjadi ini loh, ada 7 kriteria bisnis. Nah, ada yang oke sekarang dan oke juga. Jadi bahasanya beda nih. Jadi yang oke banget kerja sekarang maupun nanti kalau kalian lulus kuliah. Begitu. Nah, kesit luar biasa. Ini sudah merasakan semua bagaimana kita dan ini saya terapkan kepada mitra saya di Samarinda. Mungkin ada hadir ya mitra saya di Samarinda, Bu Hera, atau mitranya Bu Hera hadir. Itu saya selama waktu di Samarinda selama 10 hari itu benar-benar nggak boleh tidur. Di pagi itu ada jadwal sama ibu-ibu yang di TK, siang itu pertemuan dengan orang-orang kantor yang sedang istirahat, sore itu kumpul sama ibu-ibu PKK, malam itu kumpul sama ibu pengajian. Nah itu selama 10 hari dan yang diomongin sama. Kira-kira kalau ibu-ibu, bapak ibu di coaching sama mentornya 10 hari, yang diomongin pagi, siang, sore, malam sama, kira-kira hafal atau hafal banget? Hafal banget gitu ya. Nah, itulah saya juga jadi salah satu-satunya BC ya. BC Samarinda ada 4, cuman tinggal 1 BC Samarinda 4 itulah mitra saya. Kita coaching sampai benar-benar bisa LED. Jangan tinggalkan sebelum jadi LED. Oke, Gemah Silaturahim, berarti insyaallah teman-teman sudah paham semua. Ya, kita lanjut Mbak, silakan next. Ini yang slide-nya yang berikutnya. Nah, ya, jadi ini yang selalu kita bangun, kita gaung-gaungkan, kita keluar-keluarkan, gitu. Pakai produknya secukupnya. Kemudian tadi ceritakan apa yang kita pakai, kemudian ajak orang itu untuk pakai juga. Nah akhirnya apa? Dari situlah kita lakukan namanya follow up, ajak, ya gabung, ya jangan lupa disapa lagi. Nih, gimana tadi pakai produknya? Oh ya belum diminum. Kenapa belum diminum? Misalnya gitu ya. Kenapa belum dipakai? Oh saya masih ada. Oke nggak apa-apa. Maka berikutnya kita tanya lagi, ya diulang lagi dan di ini ya tugas teman-teman semua ya. Bagaimana kita bisa menjalankan bisnis yang mudah tadi sehingga saya pun sudah bertahan kurang lebih 10 tahun ya. Alhamdulillah dari 2015 akhir ya. 2015 sekarang sampai 2025. Alhamdulillah masih di ini dan menjadi LED sejak tahun 2016. Alhamdulillah sampai sekarang tetap alhamdulillah banyak sekali prioritas yang diberikan ini kepada saya sebagai LED. Nah itu dia. Jadi ternyata apa? Walaupun dikerjakan separuh waktu, dikerjakan penuh waktu, yang penting adalah sepenuh jiwa. Teman gitu ya. Jadi sering-seringlah bercerita kepada orang lain dan jangan lupa kalau bercerita pun jangan lupa bawa produknya. Apa orang itu kalau diajak cerita kalau tidak ada visual produknya dia hanya membayangkan. Maka sambil megang ini dipegang ya. Insya Allah dia akan ajaklah teman-temannya untuk apa produk artinya apa icip-icip nih. Nah sekarang apalagi saya yakin teman-teman sudah ada pasta gigi yang 5.000 kayaknya kalau bagi-bagi agak ringan lah ya. Gimana Bu Ena, Marlina? Kira-kira mau bagi-bagi nggak gitu? Misalnya ada pasta gigi Pak ini 5.000 nih. Oleh-oleh itu kan agak ringan ya. Kalau pasta gigi berapa? 17.000. Tapi kalau ini cuma 5.000. Cobain. Nah itu artinya apa? Ini juga ini sedang memudahkan kita untuk bagi kepada orang lain sehingga apa orang itu setelah pakai, oh iya saya mau daftar dong, saya bikin kartu diskon dong. Nah kita pastikan ikut home sharing. Nah sekarang itu memang fenomenanya banyak sekali orang-orang tuh yang susah diajak home sharing.
Maka jangan bilang home sharing. Home sharing itu makanan apa? Nggak ngerti. Ya. Tapi ajaknya apa? Ayo rujakan. Nah, kalau udah, ayo ada bakso nih. Kalau datang bakso dari Malang. Wah, itu kumpul semua. Yang makan bakso Malang, tak HNI. Gitu ya. Ini ada gorengan nih. Dari mana? Oh, ada siomay, ada apa. Lagi makan, jak, baru ngomong HNI. Nah, akhirnya apa? Orang tahu, oh, lagi ngomong HNI tuh. Tapi makan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bilang home sharing, oh itu cuma datang. Iya kalau datang ada nggak enak. Maka diperhalus bahasanya, jangan bikin home sharing, tapi bikin apa? Rujakan. Ini bang, oh masa dari masker gratis, pro, gitu ya. Atau apalah macam-macam. Jadi jangan kata-kata home sharing itu orang banyak yang nggak pakai, sudah agak malas dengan kata-kata. Itu ya, next mbak. Maka Anda siap sukses bersama HNI. Nah, kalau Anda siap sukses bersama HNI, maka tadi jalankan yang 7 kriteria tadi. Tadi kan bahwa Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada orang-orang, oh ini ada bisnis yang sangat-sangat mudah, yang sangat-sangat simpel, dan yang modalnya juga kecil banget. Tambah kecil sekali. Murah banget. Ya gitu ya. Jadi, wah iya murah ya. Iya murah. Oh yang 30.000, paling 10.000. Oh iya 10.000. Ingat ya, jangan sampai beli kata-kata yang jadi atau tidak jadi. Kan? Mau daftar yang 10.000 apa yang 30.000? Oh ya 10.000. Kopinya mau 2 atau 3? Satu aja. Nah, tetap ya. Taunya ya iya terus ya. Jadi pemilihan kata juga harus teman-teman kuasai. Orang-orang yang kita ajak ngomong juga bisa tersampaikan, terdelivery apa yang kita sampaikan, dan mereka juga jadi paham. Nah ini, oke, terputus-putus ya, maaf mungkin sinyal ya. Baik itu teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan kembali kepada Kak Tom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat Kak Budi Setiawan. Baik teman-teman, kakak-kakak semuanya. Ini ada pantunnya nih buat Kak Budi nih. Beli apel di Malang. Cakep. Belinya pas hujan gerimis. Coach Iwan. Coach Iwan bukan sembarang orang. Ngomongnya santai, tiba-tiba hidup kita jadi optimis. Itu nyambung dari mana pantunnya itu? Ya, maksa banget pokoknya coach. Itu kalau kawan orang semata bahaya itu. Merusak khasanah budaya. Baik, itu tadi Kakak Budi Setiawan luar biasa dengan paparan yang santai menggugah kita semua bagaimana menceritakan bisnis HNI dengan metode 7 kriteria bisnis yang dicari masa kini dan masa yang akan datang, terutama kita mencari anak muda nih. Coach Budi sudah merambah yang besar-besar di kampus ini, para pimpinan kampus, yang lain pada mensasar ibu pengajian. Coach Budi sudah ke kampus-kampus menawarkan para mahasiswa untuk ikut bisnis HNI. Ya karena anak muda hari ini katanya nggak mau yang pakai modal, nggak mau yang stok barang, nggak mau yang packing-packing. Wah cocok gitu ya ini. Baik Bapak sekalian, pastinya banyak pertanyaan nih buat Bapak Ibu yang dari tadi kayaknya sudah banyak pertanyaan nih. Coach Budi. Bapak Ibu silakan mungkin yang mau bertanya, kita persilakan yang open mic. Kita open mic, silakan bertanya, sebutkan nama dan asal-usulnya, dari dunia mana. Kemudian pertanyaannya, silakan Bapak Ibu. Coach Budi bisa insya Allah. Mbak Endah, bisa ya Mbak Endah ya untuk di open mic yang mau bertanya silakan. Saya ingin bertanya,
Iya, dengan siapa di mana? Kayak di radio aja, Coach Budi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat kenal ya, Kak Tommy, juga Kak Budi, dan semuanya gitu yang malam ini. Semoga semua sehat, sukses selalu ya. Saya Amin. Isuti Karnawati, DC dari Tasikmalaya ya, Kabupaten. DC Tasikmalaya. Ya, Kak Is. Ya, kabupaten ya, di kabupatennya. Ya, ya, ya. Gini kan, ketika saya PCA, yang banyak kendalanya begini, sebelum apa-apa kan, lalu menanyakan tentang harga kan, lalu saya jawab begini, tapi akhirnya dia bilangnya mahal gitu. Lalu saya jawab lagi, bukannya mahal, mungkin belum cukup uangnya, mudah-mudahan nanti bisa beli dan memakainya. Ini kan produknya begini-begini, kata saya bla bla bla, ini kan alami, lalu terus juga herbal juga. Nah, yang saya ingin tanyakan, sudah poin aja ya. Ini Ya. gimana sih cara untuk menjawab kata mahal itu? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Is. Kak Iis, Tuti Karnawati dari DC Tasikmalaya. Langsung dijawab Coach Budi. Gimana cara yang mungkin mudah ketika ditanya produk mahal? Jawabnya yang meyakinkan gitu Coach Budi. Silakan Coach. Oh gitu. Baik, jadi gini Bu, kalau Kak, kalau ada yang bilang mahal harganya, maka Ibu jawab bukan murah, bukan gitu jawabnya. Oh mahal ya, gitu ya. Mahal ya. Saya juga dulu mahal ini, gitu. Tapi sekarang nggak mahal. Loh, kenapa kok nggak mahal? Karena saya tahu manfaatnya. Jadi samain dulu Bu. Oh mahal ya. Oh, saya juga dulu begitu. Saya juga dulu mahal. Tapi sekarang jadi murah. Kenapa? Saya tahu manfaatnya. Pertama gitu. Kedua, saya punya kartu diskonnya. Maka kalau mau lebih murah, bikin kartu diskon. Gitu ya, Bu ya. Tahu manfaatnya. Siap, keren banget. Samain frekuensi gitu ya Kak Budi ya. Samain frekuensi, sama menjadi penderita. Saya juga mahal dulu. Sekarang udah murah karena tahu manfaatnya dan punya kartu diskon. Aduh, keren banget. Silakan Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu sih kembali lagi Bapak Ibu. Coach. Silakan kakak-kakak yang lain. Kita open pertanyaan. Mumpung masih ada Kak Budi di sini. Nanti kalau sudah acara selesai nggak bisa nanya langsung. Sekalian belajar public speaking nih ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak. Yang chat dijawab yang chat. Nanti ada waktunya setelah ini Pak, satu lagi biar Itu membiasakan. guru saya yang ngomong itu kayaknya. Iya ngeri. Sak bulan udah. Siap. Ayo Kak, silakan. Saya Ustaz. Kak Aldila, silakan Kak Aldila Izati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz Budi? Masih kenal sama saya Ustaz? Alhamdulillah baik, masih lah kenal. Alhamdulillah. Dari Ponti ya. Iya, ya Ustaz, benar Ustaz. Ingatnya kerupuk basah biasanya kalau Ponti. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah diberikan waktu kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan langsung saja ya Ustadz. Tadi Ustadz Budi ada menjelaskan tentang tadi silaturahmi ke salah satu apa tadi puskesmas atau apa gitu ya Ustadz tadi ya, tentang pembuatan kartu diskon itu kalau mau langsung kita bagikan kepada pesertanya. Itu apa kita perlu langsung kasih gitu aja atau bagaimana Ustadz? Apa kita bicara dulu atau bagikannya atau bagaimana Ustadz? Oke. Mungkin ya Ustadz. Langsung ya Kak Tom. Langsung Kak Budi.
Jadi ini mungkin yang ditanya sama Mbak Dila ini loh yang saya closing 100% tuh ya. Ya, Nah, ya Iya. betul. di kader Posyandu ya. Tentu tidak langsung semata-mata, maka kita perlu pemetaan. Pemetaan itu termasuk apa? Kita punya orang dalam. Ya. Ordal. Itu harus punya ordal ya. Mm-mm. Jadi tim saya itu ada Bu RW. Nah, ini dia kader Posyandu. Itu dulu ya. Jadi kita melalui orang dalam tadi, tim kita tadi minta waktu di itu pas ada pertemuan. Nah, ingat pertemuan-pertemuan itu pasti harus ada pengorbanan dari kita. Karena kita mau bangun bisnis itu ada investasi, ya. Termasuk ngasih kue kotak itu investasi. Ya, itu investasinya itu kue kotakan, air minum, itu investasi ya. Boleh diganti dengan macam-macam lah, mungkin ada rebus-rebusan dan lain-lain. Nah, maka waktu itu kami dikasih waktu untuk sosialisasi HNI di kader pos. Maka kami siasati, ya. Jadi begitu mereka ngisi absen, dapat kue kotakan, ya. Di atas kue kotak itu kita kasih form pembuatan kartu diskon HNI. Nah, mereka bawa duduk di tempatnya masing-masing. Nah, kemudian setelah mereka duduk semua, MC memulai, maka MC menyampaikan bahwa bagi ibu-ibu nanti ya yang sudah mendapatkan form itu dan ingin bikin kartu diskon HNI, maka silakan diisi, nanti diserahkan ke ibu siapa misalnya begitu dan akan ditukarkan dengan cendera mata. Nah, cendera matanya waktu itu saya pakai Me and Me, ya, Me and Me. Cari yang murah-murah aja Mbak, jangan yang mahal-mahal ya. Mie kah? Kalau mie itu kan orang semua tahu ya rasa mie. Iya. Tapi kalau misalnya dikasih kopi, saya nggak minum kopi. Nah itu kan ya. Misalnya dikasih gamat, apalagi gamat begitu kan ya, nggak mungkin. Tapi kalau mie itu dari Sabang sampai Merauke tahu itu mie. Nah, Kak, saya kasih mie waktu itu. Yang membalikan, yang nggak membalikan, yang nggak dikasih. Kira-kira kembalikan nggak? Ya, ya, ya. Kembalikan, Kembalikan. kembalikan. Kita sudah disiplin. Dan waktu itu langsung mereka belanja. Ya, langsung belanja tuh. Alhamdulillah waktu itu banyak sekali ya, belanjanya. Nah, jadi gitu ya. Jadi treatnya gitu. Kita langsung siapin. Jangan sekarang itu kan kalau di Jawa orang tidak suka dengan fotokopi KTP atau foto KTP, tidak suka. Takut pinjol. Maka kita bikin form, ya, form pembuatan kartu diskon HNI, nama, tempat tanggal lahir, NK, kemudian alamat, nomor HP, udah begitu. Karena kan nggak perlu nomor rekening. Udah itu aja, diisi semua. Nah, nanti tinggal, Ibu kalau tadi sudah ngisi ya sudah. Ini kalau belanja ini sudah dapatkan diskon 10% dengan cara apa? Ibu membayar 10.000. Dia bayar 10.000 dapatkan 10%. Iya. Gitu. 1% closing. Nah, Iya. insya Allah gitu ya. Berarti mie-nya tuh satu atau bagaimana, Ustaz? Satu lah. Satu. Ya tadi Satu ya. investasi ya. Investasi. Karena kita kan berbisnis. Ya, Iya, Ustaz. maka tadi gabungan tuh Mbak Dila sama siapa? Misalnya sama mentornya, ya, sama mentornya Mbak Dila, gitu. Jadi biar yang nyiapin mie mentornya, jangan Mbak Dila yang Iya, nyiapin. Atau iya. boleh lah misalnya sayur-sayuran, kita ada dapat dimodif lah, sayur apa, boleh. Yang penting ada giftnya atau ada cendera mata. Itu ibu-ibu nggak bisa nolak tuh kalau itu pengen Iya. tuh. Oke, Gitu Ustaz. Kak Tom. Oke, Terima oke, kasih. Kak Dila. Oke, alhamdulillah. Baik, lanjut nih Kak Budi. Pertanyaan ada yang ngechat ini. Kita bacakan nih buat Kak Budi. Mohon tanya trik untuk 100% closing, bagikan form daftar bikin kartu diskon, yang isi form dapat hadiah, kira-kira hadiahnya apa yang diberikan ya Pak? Oh, udah dijawab tadi ya, sekalian ya Pak. Ya. Jadi Ibu Sri Marfuah, kemudian ada Kak Kalia, kalau closing mahasiswa, kata kunci yang paling bikin menarik mereka apa ya? Sukron, Coach Budi atas jawabannya. Langsung Kak Budi.
Mendung loh kabut. Jadi mahasiswa sekarang kan pengennya apa? Gratis ya. Betul. Udah. Pokoknya yang hari ini bikin kartu diskon gratis. Kartu diskon gratis. Coaching sampai lulus dari kampusnya. Kan tetap jadi mitra kita. Maka di coaching sampai lulus, betul ya? Nggak bohong kan? Gitu. Di coaching sampai lulus ya, sampai sukses ya. Oh, mau. Ya. Itu ya. Simple aja. Simple Kak kalian. Dan Hari sebenarnya kayak yang di UTS kami tambahkan, karena di UTS itu kami mau ada MOU sama rektornya. Ya, ada MOU sama rektornya. Jadi nanti mereka bisa magang di HNI. Kan mereka susah loh cari magang. Oh, ya, betul, betul. Yang boleh magang itu yang punya nomor ID HNI. Ya kayak kemarin waktu mahasiswa UPN itu ada 20 orang magang selama 3 bulan ya di HEW. Nah, syaratnya masuk HEW itu ada nomor ID. Berarti closing 20 orang dong saya. Jadi mahasiswa UPN yang akan magang di. Oke. Mantap, 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 mantap. Trik tuh Bapak Ibu, kakak-kakak bisa magang. Simple kalau ada kata-kata coach seumur hidup, apalagi sampai lulus. Udah kena banget tuh coach Budi ya. Baik, lanjut. Ini makin malam makin seru pertanyaan nih, Kakak Budi. AC Saila Halamat. Saya Nadia AC dari Jogja. Izin bertanya, contoh mengisi pembicaraan awal pas acara di PKK bagaimana ya? Kemarin saya sempat vakum waktu COVID. Ingin mencoba habit ini lagi tapi bingung mulainya. Gitu Kakak Budi. PKK ya. PKK. PKK. Marilah bersama. Itu sampai hafal saya. Wah, iya masih hafal ya. Wah, bener ini. Masih ketahuan usianya nih. Masih, karena gini, kalau kita di tips pertama kalau kita ngisi di PKK, ingat jangan ngisi pertama, harus ngisi terakhir. Ya, kalau ngisi pertama itu akan terdistract sama arisan, sama lagu dasar raya, sama mas PKK, sama ngocok-ngocok arisannya, dan Arisan. lain-lain. Ya, tapi kita minta di terakhir sewaktu mereka makan. Ingat Bapak Ibu, perempuan itu, wanita itu, ya, walaupun dia lagi makan, dia lagi nulis, kupingnya mendengar. Nah itu. Jadi kalau walaupun dia lagi ramai berapa sapo ini itu di kupingnya dengar dia. Ya. Jadi tips dia lagi kita masuk dia lagi makan. Nah, maka dilihat nih Bu, kalau PKK-nya dilihat ya. Harus tahu dulu nih, ada penjajakan. Yang hadir itu umur berapa? Misalnya Lolita, jangan bicara tentang Zaren. Jangan bicara tentang kecantikan, tapi bicara tentang lutut, gamat, MHS gitu. Lolita lulus 50 tahun ya. Iya. Caranya apa? Deterjen. Saya pernah dimarahin sama ibu-ibu. Gara-gara saya bawa Grand Wash itu cuma 1 dus. Bukan 1 pot, tapi 1 dus. Dimarahin. Pak Budi nanti kalau kesini lagi tolong bawa banyak yang banyak ya. Nah, tipsnya gimana? Ibu, kita harus demo ya kalau di kakak. Tapi yang simple. Bisa boleh demo Grand Wash. Itu paling simple. Demo Grand Wash. Dan jangan menjual produk HNI yang maksudnya yang Grand Wash itu dalam bentuk 1 pot. Itu mahal. Karena harganya kan berapa harganya? 42 ya? Berapa? Bos. Saya Ya, lupa. Nah, 40 kalau kita agen. Kalau agen. 36 kalau di sini di Jawa 36. Oh 36. iya, di Ya, Sumatera ya. Lupa saya di Sumatera. ya. Nah, Ya, 36. Tapi kan harga. kalau harga konsumen kan 42 ya masalahnya. Betul. Ya, saya nggak pernah jualan, yang jualan staff saya. Nah, jadi ini harganya 42.000. Kira-kira mahal atau murah? Mahal pasti. Betul, Nah, betul. mahal Ibu ya. Kalau ibu-ibu mau murah dibuka berat. Ini Ibu untuk Ibu hari ini yang cantik-cantik semua. Kan perempuan cantik semua ya.
Nggak Mm-mm. bohong. Maka Ibu cukup Rp2.000 saja, satu saset. Sudah lebih mahal itu. Ya. Modalnya kan 1.800. Kalau dijual 2.000 kan udah dapat Rp200 per saset. Nah, kita harus pahami lagi bahwa sifat perempuan itu nah, iri-irian, bukan irian jaya, tapi iri-irian. Nah, jadi Mm. kalau teman satu beli 2, sebelahnya pasti beli 4. 4. Berikutnya beli Masa? 6, 10, terus. Bolak-balik lagi terus. Saya ecer lagi, jadi sampai terus habis. Dan itu semua ngecer, nggak ada yang beli satu pot. Nah gitu ya, jadi yang kayak demo pasta gigi, demo brand itu cukup. Itu tuh apa sih sebenarnya hanya pembuka pintu. Jangan Ibu tawarkan semua produk. Dan ingat, saya selalu menerapkan sama mitra saya, kalau PKK jangan sekali-sekali mendisplay produk. Apa? Orang sudah males. Waduh, disuruh beli ini. Ya, saya sering tuh Mas Tom, kalau lagi masuk itu, "Ih, mau jualan panci paling." "Oh enggak, setrikoan." Enggak enak loh. Ya, Panci, ya, ya. setrikoan, kompor. Oh begitu kan biasanya yang ngisi PKK kan orang jual panci, orang Waduh. jual setrika, orang jual kompor. Begitu kan. Tapi Iya, kan iya. kita nggak bawa apa-apa nih, tapi di dalam tas. Kok nggak ngomong, kok nggak ngeluarin barang. Itu orang mulai tertarik. Nah, alhamdulillah dengan 2 produk aja, pasta gigi sama Grand Wash saja untuk PKK, itu untuk Laris manis. untuk membuka ya, membuka pintu aja. Ya, ya. Keras gitu. Begitu kerasnya udah ya udah. Itu udah semua produk itu laku. Gitu ya, Bu ya, yang asli dari Jogja. Insyaallah. Oke. Masuk Pak Eko, masuk Kak Budi. Mana Pak Eko? Baik. Ya, pokoknya iri-irian bukan irian jaya. Oh, kita langsung mainin aja tuh Kak Budi. Bapak, Ibu, masa ibu yang cantik gini cuma 2? 4 dong. Wah, tambah lagi. Oke. Panas dia langsung. Langsung 10 saya. Oke. Baik, itu Kak Saila, Nadia. Kemudian Kak Saipudin, saya melihat mitra-mitra ini didominasi oleh emak-emak, sedangkan bapak-bapaknya dan anak muda bisa dihitung. Makanya saya coba pakai kata kakak-kakak gitu, Pak Kak Saipudin gitu ya, biar besok yang masuk di ini kakak-kakak semua. Ya, itu memang fenomena itu Kak Saipudin. Peluang berarti buat kita merekrut bapak-bapak dan anak muda. Ya, kalau kalau kata Kak Budi tadi, ibu-ibu sambil makan, sambil ini dengerin telinganya, kalau bapak-bapak memang agak repot ya, Pak. Nggak Harus dengerin dia. fokus, nggak Fokus dengerin nggak dia, denger juga. harus Udah fokus dia. fokus nggak denger. Iya, wajar yang ikut pada emak-emak semua gitu ya, bapak ini harus fokus jelasinnya, agak repot, butuh effort yang besar. Jadi Baik, kalau kita kemudian bicara di acara bapak dengan jangan bicara tentang Grand Wash dan pasta gigi, nggak denger. nggak denger dia, bisa. Ya, tapi bicaranya terus on gitu ya. Mana Nah, mau, langsung nah fokus itu dia. dia denger lah. Fokus dia langsung denger. Baik, lanjut. Ini Eko, enak lah masuk Pak Eko. Izin tanya bagaimana triknya merekrut untuk anak sekolah tingkat menengah, SMA, SMK. Silakan Kak Budi. Triknya merekrut anak sekolah SMA, SMK. Kak Baik. Budi tadi mahasiswa tadi ya Kak Budi ya? Ada juga saya SMK. Oh, ada juga. Ya. Kebetulan saya juga sebagai pembina di salah satu SMK di Malang. Maksudnya pembinanya dalam bisnis gitu ya. Mereka kan ada jurusan bisnis, jurusan perdagangan, begitu kan ya. Hmm, Nah, hmm, itu gurunya ya tentu mereka tuh pengen yang aplikatif. Kalau dibilang begini, apa sih yang diperlukan sama dunia industri itu apa? Kan hmm. gitu ya. Nah, maka kita sampaikan di dunia industri itu keinginannya bahwa siswa itu nanti lulus tuh bisa begini 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 begini. Maka waktu dia sekolah ini harus kita bekali ini. Nah begitu. Jadi gurunya ya begitu. Oh iya Pak, kita bikin program Pak langsung. Jadi begitu ya satu sekolah nih pasti gabung. Tapi biasanya memang tidak di bawah saya semua Pak, Mas Tom. Jadi ya saya bagi tim saya. Iya, iya. Yang ngomong aja lah biar teman-teman yang closing gitu ya. Nah itu Betul, nih. betul, Jadi betul. sekarang anak SMK itu terutama SMK dia kan SMK itu di bagaimana begitu lulus sekolah bekerja. Tapi ternyata begitu lulus sekolah yang jurusan perdagangan nggak bisa daftar dagangan. Iya, iya. Yang marketing nggak bisa ngomong. Maka cocok nih. Kita ajarin canvassing. Kalau di Malang saya ajarin canvassing.
Jadi kita bawain produk ini ya. Nah, Iya, iya. keuntungannya diambil. Keuntungan diambil sendiri, modalnya wasit kita, poinnya dapat dia. Itu sih ya, triknya Baik, baik. untuk merekrut yang SMK ya. SMK. Kalau SMA itu kan orientasinya kuliah. Wah, Nah, itu tapi dia masuknya ke apa? Ke affiliate. Ya, affiliate. bisnis yang ringan-ringan. Ya, 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 ya. Wah, masuk tuh. Masuk, Pak. Kayak Oke. kayak anggota dewan gini. Cocok sudah layak 2029 siap. Wah. Baik, berikutnya. Waduh, waktu kita sudah habis ternyata kakak-kakak. Pertanyaannya makin lama makin seru, tapi waktunya menghalangi kita, apalagi ada Lolita lulusan 50 tahun. Bisa aja Kak Budi ini. Satu Sebentar. lagi, Kak. Satu lagi saya, Kak. Oh, oke. Satu lagi silakan Kak Taria. Oh, udah raise hand dari tadi Kak Budi nggak lihat kita. Iya. Silakan Purbalingga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti ngobras sama Kak Budi kayak lagi kuliah. Dosen Wah. dengan mahasiswa ya. Datar tapi benar-benar mengena. Begini Kak, Aduh. biasanya kan Kak Budi ngisi kalau misalnya di kampus-kampus itu harus izin dulu, maksudnya ke kampusnya sendiri atau langsung misalnya ada kegiatan mahasiswa kita ngisi atau memang harus izin dulu ke bagian kampusnya biar nanti kita dikasih ruang misalnya. Itu seperti bagaimana Kak kalau itu? Terus kemudian kan biasanya memang nih kalau kayak mahasiswa nyun sewu, mohon maaf itu kadang kan keuangannya juga minim lah. Kalau kemudian kita ajak mereka untuk berbisnis, biasanya yang kakak alami itu seperti apa? Karena kalau bisnis dengan modal kayak di HNI harus stokis 5 juta itu kayaknya kok susah gitu karena mereka juga nggak banyak uang sakunya begitu. Nah itu sistemnya supaya kita tetap bisa mengomset dari para mahasiswa itu sistemnya seperti apa Kak? Mungkin itu saja. Terus ini Kak biasanya kan merambah juga ke kayak posyandu, PKK, mungkin Dharma Wanita atau kajian-kajian. Itu berarti sistemnya nanti setelah misalnya mereka daftar, misalnya setelah sekali misalnya Kak Budi ngisi, kan mereka ngisi form. Nah itu biasanya langsung nanti follow up-nya seperti apa? Karena kan kadang tidak ketemu lagi, begitulah. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Albirumanitaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak Kak Budi. Iya, katanya Silakan cuma Kak Budi. satu ya. Oh, banyak banget. Tapi Oh, memang begitu tuh. pribadi lah kalau gue lah ya. Saya lama nggak makan mendoan. Apa Siap. pernah ke Purbalingga ya Kak? Pernah saya Wah. ngisi KT di Purbalingga, Bu. Oh, Pak, jadi ngerti bahasa ya mendoan ya Pak. Lah ngono Wah, siap. kuwi ya. Siap Ya, berangkat gue. berarti. Gini. Kalau mahasiswa kita mahasiswa dulu ya. Itu ada dua atau beberapa jalur lah. Contoh kalau yang di UTS Sumbawa itu BEM-nya. BEM-nya yang dulu jadi agen HNI. Ya. Jadi kita masuknya melalui BEM. Jadi waktu ngisi di mungkin nanti pernah lihat status saya itu ngisi ngisinya juga di alam terbuka gitu ya, bukan di dalam ruangan di kelas BEM ya, karena tidak membawa institusi ya. Jadi kita kenalkan HNI ya sewaktu mereka berkegiatan BEM-nya. Nah setelah dari situ baru kita tingkatkan. Gimana kalau kita bikin pelatihan seminar di kampus, yang gitu kan? Dengan tadi kita sampaikan bahwa tadi ada benefit yang mereka bisa dapatkan, kampus juga bisa dapatkan apa dan lain-lain. Nah, itu kayak gitu. Kalau yang besok ini lusa ya, depan itu kami di Akademi Bisnis dan Manajemen. Nah, itu mulai daripada dosennya. Dosennya kenal gitu ya. Kami sampaikan disambut. Kalau kata Mas Tom tuh gayung pun bersambut. Nah itu kan. Maka gayung bersambut tadi itu wah pas ini katanya. Saya punya 4 kelas
Ya, dia bilang gitu. Yang tentang entrepreneur. Nah, ini masuk ya. Kita kan entrepreneur ya. Nah, masuk. Oke lah, saya kirim satu kelas 10 orang ya. Berarti 40 ya. Nah, itu udah 40 agen baru. Belum punya nomor ID. Nah, bahkan mereka tadi kalau bisa silakan di kampus saja dan lain-lain. Kita ada kontribusi dan lain-lain ya. Nah, artinya ada beberapa macam Bu ya. Kakak ya. Kakak Tariah dari Purbalingga ya. Nah, yang berikutnya UIN. Saya masuknya melalui sekretaris rektor. Jadi memang kita ada order ya. Sekretaris rektor, teman-teman orang kan biasanya di rumah-rumah juga banyak ternyata dosen, itu kepala sekolah. Nah, itu kita perbanyak silaturahim gesit kira-kira apa? Gerabah silaturahim. Nah, itu lakukan. Nah, kemudian kalau PKK, dasar wisma, tadi gimana secara maintenance-nya gitu ya. Setelah kita closing, pastikan bahwa kita sudah awalnya kan pasti komunikasi dengan Bu RW-nya atau ketua PKK-nya dan lain. Maka biasanya saya kalau acara-acara begitu, mereka akan bertanya, "Pak, kalau produk ini habis saya beli di mana? Kan sampai nggak ke sini lagi." Gitu ya Bu ya. Biasanya Ibu jawabnya apa tuh? "Pak, saya mau beli lagi di mana?" Jawabnya apa Ibu? Biasanya. Ya, biasanya ke stokisnya mungkin atau ke yang tadi ngajak itu. Nah, itu kurang gampang, masih gampang. Ya, langsung Gitu. nanti ya ke Bu RW ya. Bu RW jadi stokis, padahal belum stokis nih. Nanti belanja ke Bu RW, Bu RW stokis nih. Padahal Bu RW belum stokis. Setelah itu baru kita closing jadi stokis deh. Kenapa? Bu RW sudah lihat, oh pasar saya udah banyak. Nah, gitu ya. Jadi mereka juga ada jaminan tetap belanja lagi dan kita langsung closing stokis untuk daerah situ. Kenapa? Karena si calon stokis juga bisa membaca, oh pembeli saya juga sudah gitu. Dan biasanya tapi tetap orang dalam itu yang kita masukin grup. Kalau yang umum kan mereka hanya pakai kok ya. Nah, yang orang tadinya Bu RT-nya, Bu RW-nya itu dimasukkan di grup pembinaan. Nah, sambil nanti kita minta jadwal lagi. Gitu. Memang kalau saya sedang bangun jaringan di desa, ternyata di desa itu selain ada PKK, ada desa wisma ya. Oh luar biasa gitu. Per 10 rumah itu ada jaringan ngeri sekali. Sampai nggak ada waktu. Nah, kita lakukan bikin tim setelah itu Bu. Timnya apa? Untuk home sharing. Kenapa? Nggak mungkin kita bisa ngisi terus ya Bu ya. Maka kita bangun tim tadi untuk mengisi dalam waktu bisa sehari ada 2-3 tempat mereka yang bergerak tim kita tadi. Maka selain dari kita meninggalkan jejak ada stokis juga kita membangun tim di situ untuk kelanjutan Hayani di situ gitu. Oh, cukup ya Bu ya. Itu Kak. Oke, Kak Tarya. Ini kalau dilanjutin luar biasa nih. Subuh ini. Nih pertanyaan makin banyak makin malam hari makin banyak nih Kak Budi. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian, mohon maaf ini pertanyaannya tidak bisa kami jawab semua. Tentunya tidak mengurangi motivasi Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya belajar. Nih waktu sudah habis nih kebersamaan kita. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan dengan masing-masing pemateri yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan tetap semangat kakak-kakak walaupun pertanyaan belum terjawab dan ini luar biasa Kak Budi sudah luar biasa menyampaikan ilmunya. Mungkin ada yang mau kata-kata penutupnya nih Kak Budi, closing statement? Penting bukan kata-kata terakhir. Oh yes, Kak Budi. Oke, untuk semua teman-teman trader ini dimanapun berada, ya tetap terus bergerak, tetap terus closing, dan jangan lupa untuk follow up agar mereka menggunakan produk. Nah, untuk closing gampang, tapi untuk follow up itu yang luar biasa. Maka closing dan follow up itu lebih penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali, follow up itu lebih penting. Itu tadi Kak Budi, Bapak Ibu sekalian, beli apel di Malang, cakep. Belinya sama Kak Rina. Rina itu istri saya Kak Budi, Kak Rina istri saya. Namanya Rina, Kak Rina, cakep.
Itulah tadi Kak Budi yang sudah banyak berbincang, ngomongnya datar tapi mengena. Terima kasih Kak Budi Setiawan. Mudah-mudahan makin luar biasa jaringannya, merata sampai seluruh dunia. Ini sudah mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, segera ke Papua begitu ya. Kayaknya sudah kemana-mana nih Kak Budi nih. Tinggal nanti mungkin buka di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Luar biasa. Baik Bapak, Ibu, kakak-kakak semua, mudah-mudahan follow up-nya mudah gitu. Memang harus banyak dicoba dan banyak dilakukan bagaimana berbicara, pilihan kata yang tepat seperti Kak Budi tadi, pilihan-pilihan katanya yang luar biasa. Untuk itu makanya penting sekali kita mencatat dari apa yang tidak disampaikan di slide dalam mungkin kata-kata yang disampaikan, kata-kata yang simple tapi ternyata membuat kita mudah masuk ke dalam hati mereka, pemikiran mereka, logika mereka, sehingga mereka mau bersama kita, mau menjalankan bisnis ini. Begitu kakak semuanya. Ya memang permainan kata-kata itu harus kita pelajari juga begitu ya. Dengan artinya betul sekali yang disampaikan Kak Budi, jangan sampai kita sudah pernah ikut hebat, sudah pernah ikut bos, bisa akhirnya menutup diri untuk belajar, padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin mentor-mentor kita, mentor-mentor tidak menyampaikan di acara ini, tersampaikan sesuatu hal-hal yang baru. Itulah pentingnya kita untuk ikut selalu acara ini di setiap waktu, walaupun kita sudah sering berkali ikut acaranya. Itu saja yang saya sampaikan kakak-kakak semua di acara Ngobras kita kali ini. Mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan sukses semuanya menjadi Loyal Executive Director dengan peluang yang masih tersedia sangat lebar, sangat banyak, apalagi sudah ada variabel produk yang murah, 5.000 bisa ada pasta gigi 5.000 dengan jual dengan masuk ke emak-emak, ibu-ibu dengan tidak didisplay kata Kak Budi di dalam kantong plastik, acara di akhir acara, kemudian dibuka gitu ya, diecer, luar biasa, sampai laris manis, apalagi dengan dipadukan dengan pasta gigi herba yang mungil, mudah untuk dibeli oleh para pendengar atau para pengikut acara kita. Baik Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, mohon maaf jika mungkin ada kata yang kurang berkenan. Kita tutup bersama acara kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kak Budi, terima kasih banyak. Kak Endah yang berada di balik layar, ya Kak Endah makasih banyak. Mudah-mudahan indah selalu. Dan Kak Budi selalu semangat. Pokoknya Kak Budi berkah selalu, ilmunya terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu, sampai jumpa di acara inaugurasi kami tunggu menjadi Loyal Executive Director. Dari saya, Tommy Pangsjati, mohon maaf jika sekali lagi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.